Terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Malam pemirsa. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus korupsi yang menyeret PT Sritex. Penggeledahan dilakukan sejak Senin 30 Juni 2025 hingga Selasa 1 Juli 2025. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di kawasan Surakarta, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Penggeledahan terkait penyelidikan dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank plat merah kepada PT Sritex. Hasilnya, penyidik menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, penyidik juga menggeledah rumah Direktur Keuangan Sritex Alan Moran Seviro dan rumah manajer Treasury Sritex di kawasan Surakarta. Tak hanya itu, penyidik juga menggeledah 3 kantor anak usaha Sritex, yakni PT Sariwarna Asli Textile Industry, PT Multi International Logistics, dan PT Senang Karisma Tekstil. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa flash disk. Di sisi lain, penyidik juga menggeledah kantor PT Sritex di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, Sritex mendapat dana kredit dari Bank DKI dan Bank BJB senilai ratusan miliar rupiah. Namun, pemberian kredit tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasca menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting. Penyidik KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut untuk mencari bukti tambahan. Ya, pasca ditetapkan tersangka mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PUPR Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, kantor tersebut dijaga ketat oleh sejumlah personel kepolisian dari Polrestabes Medan. Penggeledahan dilakukan pasca KPK menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai 231 miliar rupiah. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 1 siang hingga saat ini. Ya, sebelumnya pemirsa, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Ginting sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Ya, The Golden Boys Medan Topan Ginting alias TOP baru 4 bulan pindah tugas ke Pemprov Sumut dari Pemko Medan. Ia pun langsung menjabat Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut pada 24 Februari 2025 setelah dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Arief Nasution. Sementara itu, ada juga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara yang turut ditangkap oleh KPK. Rasuli Effendi Siregar bertindak sebagai pejabat membuat komitmen di mana dia ditugaskan Topan Ginting untuk mengatur lelang proyek dan memenangkan PT Dahlihan Natolu Group. Jalan provinsi sebenarnya dari Labuan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Lembaga Survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Lembaga Survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya,
Kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu. Sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ahli digital forensik Rismon Sianipar menyatakan sejumlah indikator ketidakaslian ijazah Presiden Jokowi. Namun temuan indikasi ini dibantah oleh Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni karena materi yang diteliti Rismon adalah materi digital. Apa kaitannya dengan pernyataan Pak Betor yang Anda katakan bahwa Pak Betor ini kuat? Apa kaitan dengan bukti-bukti yang Anda sebutkan tadi? Begini Pak. Kalau kami itu sebagai peneliti Karena itu kan online 8 hingga secara ilmiah 15%. bahwa ya apa yang diupload oleh saudara Sandi Utama itu palsu. Yang kedua, lembar pengesahan skripsi yang sangat modern tersebut itu tidak pernah ada di dunia tahun 1985. Premis saya adalah skripsi palsu tak akan pernah menghasilkan ijazah yang asli. Jawaban kami jelas, palsu. Nah pertanyaannya kemudian, di mana dipalsukan itu ijazah dan siapa yang memalsukan? Itu yang dikatakan Pak Betor, petunjuk. Kami selesai tugas kami, itu palsu. Dalam fake document analysis jelas itu hasilnya palsu. Gitu. Anak-anak semester, bentar Bang. Usman, itu beliau ini katanya-katanya. Bentar. Informasi bukan dia yang ketahui. Tapi Anda tadi ngomong 10 menit saya dengar. Iya, saya paham. Jadi, artinya dari sudut pandang hukum juga berbeda dengan penelitian. Anda kan bukan latar belakang hukum. Ya, makanya saya bilang tugas peneliti adalah menentukan palsu, fake, otentik. Oke, kami dapatkan fake. Bukan, Anda pertanyaan selanjutnya, di mana dan siapa yang memalsukan itu? Nah, disitulah kepolisian harusnya. Pertanyaan saya begini. Ini buzzer ini, saya nggak bisa ngomong. Bukan buzzer saya, halo. Ya, nanti besok dibilang pula termul kita gitu loh. Kita nggak ada relawan di sini. Ini udah banyak jadi korban netizen. Pengacara mawar. Beliau pengacara mawar. Ya kita harus berbicara juga sesuai dengan konteks hukum di sini. Artinya yang disampaikan oleh Pak Betor itu adalah testimoni di auditum. Temuan-temuan saya dulu, biar masyarakat tahu ilmiah kalau hukum dan banyak. Adalah temuan gitu digital, Pak. Jadi kalau memang mau meneliti itu yang saudara teliti adalah digital, bukan aslinya. Pemerintah berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Informasi selengkapnya usai jeda.